Oke, di video kali ini kembali kita akan membahas soal latihan fisika SBMPTN ya, ujian masuk Politeknik Negeri. Kita akan bahas 2 soal terlebih dahulu. Untuk pembahasan soal yang lain yang lebih komplit silakan dicek di playlist ya. Untuk link playlist akan saya munculkan di bagian akhir dari video kita kali ini. Baik, kita ke soal yang pertama. Kali ini berkaitan dengan materi gaya Coulomb. Dua benda bermuatan senama dan sama besar, satu dengan yang lain ditempatkan terpisah pada jarak r. Muatan senama itu maksudnya polaritasnya sama ya, jadi plus dengan plus atau minus dengan minus. Artinya nanti terjadi gaya tolak. Bila keduanya didekatkan pada jarak setengah r, mula-mula jaraknya r sekarang jadi setengah r ya. Ini ada dua keadaan, maka besarnya gaya Coulomb menjadi berapa kali semula. Baik. Kalau ketemu soal semacam ini berarti jelas kita menggunakan metode perbandingan. Apa yang kita bandingkan? Yang kita bandingkan adalah gaya Coulomb ya. Nah, langkah-langkahnya adalah kita tuliskan dulu rumusnya. Jadi gaya Coulomb yang dialami oleh dua buah muatan. Masih ingat rumusnya apa? Oke, F itu sama dengan K kali Q1 kali Q2 dibagi dengan R kuadrat. F sama dengan kakiku remuk-remuk. Nah, mau menghafal dengan cara seperti itu juga boleh-boleh saja ya, sah-sah saja. Nah, tergantung kreativitas kalian masing-masing. Yang penting kalian hafal rumus ini. Jadi ya, F sama dengan K. K itu adalah konstanta. Ya, konstanta Coulomb 9 kali 10 pangkat 9. Lalu Q1 Q2 ini adalah besarnya masing-masing muatan. R itu adalah jarak antara Q1 dan Q2. Kemudian kalau kita mau membandingkan ya, maka di awal ini supaya mudah ya, kita coreti dulu variabel atau konstanta yang tidak berubah, yang tetap. Nah, dari soal ini kita tahu yang berubah itu hanya jaraknya saja. Ya kan, mula-mula R sekarang jadi setengah R. Sementara untuk muatannya Q1 dan Q2 ini kan tetap. Nah, sehingga di awal nanti yang bisa kita coret adalah Q1 dan Q2 dan K, karena K ini adalah konstanta. Oke lah, supaya enak dipakai belajar ya, sambil kita berlatih untuk menghafal rumus, ini kita tulis ulang aja. Jadi F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Yuk sekarang kita coreti ya. Q1 dicoret, Q2 dicoret, K dicoret. Nah, kalau R ini jangan dicoret. Kenapa? Karena R-nya berubah. Nah, sehingga dari sini kita bisa simpulkan bahwa F itu berbanding terbalik dengan R, tapi R-nya dikuadratkan. Sehingga bentuk perbandingannya adalah F2 per F1. Ya, ini adalah gaya Coulomb sekarang, keadaan 2. F1 ini adalah gaya Coulomb mula-mula, keadaan pertama. Nah, sehingga F2 banding F1 sama dengan, ini karena berbanding terbalik, maka ini nulisnya juga harus dibalik. R1 banding R2, kemudian jangan lupa dikuadratkan. Baru kita masukkan datanya yang diketahui di soal ya. Di soal ya, yang pertama R1 itu kan diketahui sama dengan R. Kemudian yang kedua R2 itu diketahui sama dengan setengah R. Nah, kita masukkan ke sini ya Dek ya. Jadi R1-nya itu R, R2-nya setengah R. Lalu ini dikuadrat. Terus R-nya ini bisa dicoret atas dan bawah. Nah, disederhanakan. Kalau dicoret itu kan diganti dengan angka 1. Ya kan? 1 dibagi setengah sama dengan 2. Nah, kalau 2 dikuadratkan ya sama dengan 4. Berarti F2 per F1 sama dengan 4. Nah, tugas kita ini kan mencari F2. Ya, hubungannya dengan F1 itu seperti apa? Berarti ini kita kali silang ya. Berarti F2 sama dengan, ini tinggal dikali silang. F1 kali 4 ya sama dengan 4F1. Berarti F2 itu sama dengan 4 kali F1. Atau 4 kali lebih besar dari gaya semula. Nah, ini yang D ya, yang benar ya. Oke, jadi besarnya gaya Coulomb menjadi 4 kali lebih besar dari gaya semula. Gaya semula kan F1. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Kita lanjutkan ke soal kedua. Nah, di soal kedua berkaitan dengan materi transformator atau biasanya disebut sebagai trafo. Sebuah transformator ya dihubungkan dengan listrik 220 volt menyebabkan kuat arus pada kumparan primer sebesar 10 ampere. Nah, ini sekedar mengingatkan aja ya, mereview materi sebentar ya. Jadi yang namanya transformator itu ada 2 lilitan ya.
Ini disebut sebagai lilitan primer, kemudian yang di sini disebut sebagai lilitan sekunder. Ya. Jadi ini NP, kemudian yang ini NS. Logikanya di sini adalah tegangan pada kumparan primer, lah yang di sini adalah tegangan pada kumparan sekunder. Ya, kita lanjutkan. Jika jumlah lilitan primer, ya, lilitan primer itu berarti NP 100 lilitan dan jumlah lilitan sekunder 2500 lilitan. Oke, saya pakai merah aja supaya kelihatan ya. Berarti ini NP, lalu yang ini NS. Maka kuat arus yang bekerja pada lilitan tunggal pada kumparan sekunder adalah berapa ampere? Berarti yang ditanyakan di soal adalah IS, ya Dek ya. Jadi di sini ada IP, kemudian di sini ada IS. Nah, kalau ketemu soal semacam ini, kita ingat perbandingan pada transformator. Ini berlaku pada transformator ideal, ya. Jadi NP per NS itu pasti sama dengan VP per VS. Kalau pada transformator ideal, ini pasti sama dengan IS per IP. Perhatikan ini dibalik ya. Jadi NP per NS, VP per VS, untuk I-nya ini dibalik, IS per IP. Nah, ini harus diingat-ingat ya. Ini berlaku pada transformator ideal. Saya tulis ya. Jadi berlaku pada trafo ideal. Nah, apa sih yang dimaksud dengan trafo ideal? Trafo ideal itu ketika efisiensinya sama dengan 100%. Ya, ketika efisiensi trafo itu 100%, maka daya pada kumparan sekunder itu sama dengan daya pada kumparan primer. Nah, itulah yang dimaksud dengan trafo ideal ya. Ini walaupun nggak ditanyakan di soal ya, tetapi barangkali nanti ketemu soal yang lain ya berkaitan dengan konsep transformator, kalian bisa memahami konsepnya dengan baik. Ya, oke, kita kembali ke soal. Berarti tugas kita di sini adalah menghitung IS. Nah, berhubung yang diketahui di soal itu adalah ini ada VP ya, tapi VS-nya kan tidak diketahui. Yang lengkap itu adalah apa ini? NP dan NS, ya kan? Maka nanti yang kita bandingkan ya NP dan NS saja, jangan VP dan VS karena VS-nya kan tidak diketahui ya. Berarti NP banding NS, lah ini langsung sama dengan IS banding IP ya. NP-nya 100. Lalu NS-nya 2500. IS-nya ditanyakan, ya kan? IP-nya berapa? 10. Nah, coba kita sederhanakan ya, kita coret-coret ini. Ini nolnya ada 2 di atas, ini nolnya ada 2 di bawah, berarti sama-sama bisa dicoret. Terus mana lagi nih? Oke lah, kita kali silang aja ya, berarti IS kali 25 ya, atau 25 IS sama dengan 10 kali 1 ya, sama dengan 10. Berarti IS sama dengan 10 per 25 ya kan. Coba ini kalau disederhanakan, atas dan bawah kita bagi dengan berapa? Kita bagi 5 ya. 10 bagi 5 2. 25 bagi 5 5 ya kan. Ya sudah, berarti 2 per 5. Nah, ini 2 per 5 ampere. 2 per 5 ampere. Oh, tapi di opsi ini bilangan desimal ya. Oke, 2 per 5 itu kalau kita jadikan desimal kan sama dengan 0,4. Nah, ini 0,4 ampere ya. Berarti jawaban yang benar untuk soal kita kali ini adalah yang D. Ya, arus yang bekerja pada lilitan tunggal ya. Satu lilitan ini ya pada kumparan sekunder adalah 0,4 ampere. Oke, demikian tadi adalah pembahasan 2 soal ya Dek ya. Semoga bermanfaat, semoga sukses bagi adik-adik yang mungkin sekarang sedang mempersiapkan diri ya untuk menghadapi ujian masuk Politeknik Negeri. Nah, tetap semangat, sampai ketemu di video pembahasan soal berikutnya.